Baik pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia di Kupang, saat ini kita akan melakukan wawancara eksklusif bersama dengan narasumber kita yang tentu saja kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga hidrogen hijau yang rencananya akan diimplementasikan di Nusa Tenggara Timur. Lalu seperti apa pembangkit listrik tenaga hidrogen hijau itu sendiri? Yang pertama kita tentu saja akan mengenalkan narasumber kita yang hadir untuk membicarakan topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Direktur HDF Energi untuk Asia Pasifik dan Presiden Direktur PT HDF Energi Indonesia ada Pak Matthew Geze. Kemudian didampingi oleh Business Development Manager Indonesia, Pak Cipo Swaib, dan juga Business Development Officer di Nusa Tenggara Timur, Pak Johannes Tadis. Dan baik, langsung saja mungkin saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Matthew. Dimohon untuk yang mendampingi Pak Cipo mungkin bisa langsung diterjemahkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Pak mungkin bisa memberikan gambaran sedikit tentang pembangkit listrik tenaga hidrogen hijau itu apa sebenarnya kepada pemirsa dan juga pendengar RRI Kupang. Silahkan Pak. Well, selamat pagi, Ibu Delvin. Thank you for the invitation. We are very honored to participate to this interview. So the green hydrogen power plants are power plants which will combine renewable energies, mainly solar, but also storage, and the storage made of batteries and hydrogen, the hydrogen being produced on site. So our hydrogen power plants have, again, renewable energies, battery storage, and hydrogen storage. Terima kasih banyak atas undangannya, dan kami sangat senang bisa ikut dalam wawancara ini. Dan yang disebut dengan pembangkit hidrogen hijau di sini adalah pembangkit yang sebenarnya memanfaatkan tenaga surya atau PLTS yang kita kombinasikan dengan sarana penyimpanan atau storage. Nah, di sini sarana penyimpanannya adalah untuk menyimpan listrik, dan di sini kita akan menggunakan baterai dan juga kita akan menggunakan hidrogen. Nah, hidrogennya di sini kita produksi di lokasi, jadi tidak didatangkan dari luar daerah NTT misalnya. Iya, baik. Terima kasih ya Pak. Kemudian pembangkit listrik tenaga hidrogen hijau ini kan memang akan dicanangkan di Nusa Tenggara Timur ya Pak. Lalu tujuan utama dari proyek ini sendiri di Nusa Tenggara Timur itu seperti apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan, silahkan. Yeah, as we know that the green hydrogen power plants will be located in East Nusa Tenggara, and then why do we choose East Nusa Tenggara here as the place for doing the projects? So when we started our development in Indonesia as a French company, we needed to start somewhere, and we decided to focus first on Sumba Island because of the Sumba Iconic Island program, which targets to make Sumba 100% renewable energies. And I will continue, I'll let you translate. Yeah. Jadi pada saat kami pertama kali masuk ke Indonesia, pada saat kita akan memulai proyeknya di Indonesia, tentunya kita perlu cari lokasi dulu. Dan pada saat itu kita mendengarkan tentang sebuah program yang namanya Sumba Iconic Island, dan dari situlah kita memulai, karena memang sudah ada satu proyek yang namanya Sumba Iconic Island yang memang menargetkan untuk memanfaatkan EBT sebanyak mungkin di Pulau Sumba. Next. So we started our first steps on Sumba thanks to the NGO called HIVOS, which was leading this program. And Pat J comes from that NGO. So our mission was to accompany the target of that program, but to look also at replicability. And we made NTT our priority because the replicability is strong due to the scale of NTT, the number of islands. And also the irradiation also is among the most important in the country. So for those reasons, Sumba, replicability, and strong irradiation, we decided to make NTT our priority and first step in Indonesia. Ya, jadi dimulai dari Sumba itu memang pada saat kita masuk ke Sumba, kita ada diskusi awal dengan sebuah institusi yang namanya HIVOS yang memang banyak
sangat aktif bergerak di Sumba pada saat itu, dan juga kami merekrut Mas J yang sebelumnya juga berasal dari HIVOS. Nah, kita menjadikan Sumba itu sebagai proyek pertama kita karena memang kita melihat bahwa iradiasi matahari di Pulau Sumba itu sangat bagus, dan selain itu untuk daerah-daerah lain di NTT sinar mataharinya juga sangat bagus potensinya, sehingga di sini kita melihat bahwa tidak hanya Sumba nih yang kita bisa kembangkan, akan tetapi proyek-proyek yang lain juga daerah-daerah lain di NTT juga sangat berpotensi untuk kita kembangkan sama dengan apa yang kita mau dorong di Sumba. Dan di sini karena tadi iradiasi mataharinya bagus, artinya potensi untuk pembangkit suryanya bagus, makanya kita menjadikan NTT sebagai prioritas pembangkit, prioritas lokasi kita atau prioritas provinsi kita di Indonesia. Baik Bapak, kemudian untuk mensukseskan proyek ini sendiri kan tentu membutuhkan kolaborasi ya, kolaborasi dengan semua pihak, sinergitas. Lalu kemarin kami juga mendapatkan bahwa ini merupakan kolaborasi antara HDF Energi, PLN, PT SMI, dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu seperti apa bentuk konkret dari kolaborasi ini sendiri Bapak, mungkin bisa dijelaskan? As explained, our projects are related to electricity. We combine renewable energies to battery and hydrogen to deliver stable electricity to the grid at a price which is more competitive than diesel genset, which are the main assets in NTT today. Signed 2 weeks ago, during the trip of President Emmanuel Macron to Indonesia, 2 agreements. One with PTSMI and PLN, and one with Governor Melki. I'll let you translate that. Yeah. Jadi memang proyek kita di sini adalah proyek listrik, di mana nanti untuk bisa menghasilkan listrik kita mengombinasikan tadi solar PV atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dengan baterai dan juga hidrogen. Ketika kami mengombinasikan PLTS dengan baterai dan hidrogen, kita nantinya mengharapkan adanya listrik yang stabil yang kita hasilkan dari pembangkit ini. Dan listrik ini nantinya kita harapannya memang ini kompetitif dengan pembangkit listrik tenaga diesel yang saat ini ber-NTT. Nah, terkait dengan pengembangan proyek ini, 2 minggu yang lalu Presiden dari Prancis, Presiden Macron, datang ke Indonesia dan kita menandatangani 2 perjanjian. Yang pertama adalah MOU dengan PT SMI dan PLN, dan juga ada kesepakatan bersama yang kita tanda tangani dengan Gubernur Melki dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. So the MOU with PLN and PTSMI is related to the finance of the projects. Our willingness is to find leverages to optimize the cost of those power plants and hence to reduce the cost of electricity. And for example, PTSMI may have access potentially to some grants from third parties that altogether SMI, PLN, HDF will try to access, and we involved PLN in this agreement because the projects we do in NTT are with and for PLN. PLN as a client, they are the one buying the electricity that they will deliver to the citizens of NTT, but PLN is also co-investor and partner of those projects. Yeah. Nah, MOU kami dengan PT PLN dan SMI ini adalah sebenarnya untuk melihat bagaimana potensi pendanaan untuk proyeknya nantinya, karena proyek ini pasti butuh pendanaan, dan pendanaan ini nantinya gunanya untuk mengoptimisasi harga yang akan kita tawarkan, harga listrik yang akan kita tawarkan, dan juga membuat harga listrik menjadi lebih murah. Nah, di sini kenapa kita melibatkan PT SMI? Karena PT SMI itu memang memiliki akses terhadap pendanaan-pendanaan yang mungkin kita bisa gunakan nantinya untuk membiayai proyek ini. Dan selain itu juga kita melibatkan PLN karena memang nanti listriknya akan kita jual ke PLN sebagai klien, karena nanti PLN yang akan beli listriknya, akan tetapi di sini juga nanti ada kemungkinan bahwa untuk proyek pembangkit kita, PLN juga akan menjadi pengembang sesuai dengan proses-proses yang ada di PLN nantinya. And then we have a second agreement with Governor Melki from NTT, because when we talk about project with and for PLN, it involves to look at land
sites to do studies. And it involves a lot of coordination with various institutions at district level and provincial level. So the cooperation with the province is to smooth that process, to have access to the data and to be able to materialize the project as soon as possible. Ya. Nah, kesepakatan kedua yang kita tandatangani juga adalah kesepakatan bersama dengan Bapak Gubernur NTT, Pak Melki, dan sebenarnya di sini dengan pemerintah daerah yang kita tahu bahwa untuk mengembangkan proyek itu juga kita butuh lahan ya, dan biasanya akses terhadap lahan ini juga bukan perkara yang mudah dilakukan. Makanya kami melakukan kesepakatan bersama dengan pemerintah ini karena kita ingin mencoba mengakses lahan-lahan di mana kita bisa melakukan kajian-kajian terlebih dahulu. Dan nanti di sini pada saat kita akan mengembangkan proyeknya kan kita juga perlu berkoordinasi dengan berbagai institusi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten maupun kota. Nah, kami harapkan dengan adanya kesepakatan bersama ini, diskusi-diskusi bersama dengan pemerintah daerah, dan berbagai institusi di provinsi maupun kabupaten bisa berjalan dengan baik, alur informasi dan data juga bisa berjalan dengan baik, sehingga kajian-kajian yang kita perlukan untuk mendorong proyeknya ini bisa berjalan dengan baik juga. Ya, baik. Tentu kita berharap bahwa proyek ini kalau memang bermanfaat bagi masyarakat ya kita berharap kesuksesan besar ya bagi proyek ini. Kemudian dari proyek yang sudah ditandatangani MOU ini, apakah ada target waktu atau milestones utama dari proyek hidrogen hijau terutama yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, Bapak? Projects are heavily regulated and we need to follow formal process related to PLN and Ministry of Energy. So we cannot share a detailed and formal timeline, but our target is to start construction for the first project in Sumba, hopefully next year, and then to replicate these projects as soon as possible. Ya. Jadi sektor pembangkit listrik itu adalah sektor yang sangat diatur ya, jadi memang sangat ketat peraturannya, dan ini adalah proses formal yang memang harus kita ikuti. Jadi memang ada proses-proses pengadaan yang nantinya harus kita taati, akan tetapi itu memang harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia ya, sehingga untuk timeline-nya sebenarnya kita berharapnya kita sudah bisa mulai konstruksi tahun depan, dan selain di Sumba kan juga kita kita juga melihat ada sekitar 7 lokasi lain di Nusa Tenggara Timur yang kita mau implementasikan proyeknya, dan semoga nanti kita benar-benar bisa mulai melakukan konstruksi di tahun depan dan bisa memulai replikasi proyeknya di beberapa lokasi lain di Nusa Tenggara Timur secepatnya juga. Oke, baik. Ini berdasarkan siaran pers yang kami terima, ini kalau tidak salah menggunakan teknologi dari Prancis. Kemudian kalau boleh tahu teknologi Prancis seperti apa yang digunakan oleh HDF Energy dalam proyek ini, Bapak? Silahkan. To develop the project, to have the concept and to bring it to life with PLN. So we are developer, but also investor and then operator of the plant. But we bring a specific technology to that project, which is the fuel cell. So the fuel cell is a device, a technology, which will transform the hydrogen into electricity. So I was mentioning earlier that we have both batteries and hydrogen storage for the electricity, but the hydrogen will become electricity at night thanks to the fuel cell. And this technology is key because it can be used in various applications to decarbonize several sectors. And for example, the maritime sector also, as a fuel cell, can be integrated into vessels to provide electricity. Nah, di sini memang kita sebagai pengembang proyek artinya kita tidak hanya mengembangkan, kita tidak hanya memulai melakukan kajian mencari tanah untuk proyeknya, tapi juga nanti kita membuat konsep dari pembangkitnya dan nantinya tentunya berharap bisa segera membangun proyeknya ya. Nah, di sini peran HDF itu ada beberapa, jadi kita sebagai pengembang proyek, kita juga nanti akan menjadi investor, ikut menjadi investor di proyeknya, dan juga nanti
melakukan pengoperasian dan juga perawatan jika nanti proyeknya sudah berjalan. Nah, di sini sebenarnya tadi Pak Matthew sudah sebutkan bahwa kita mengombinasikan solar PV, baterai dan hidrogen. Nah, di sini hidrogennya di part hidrogennya itu nanti ada satu komponen yang namanya fuel cell. Nah, teknologi yang dari Prancis yang kita rujuk di sini adalah fuel cell-nya. Jadi fuel cell ini nanti gunanya untuk mengubah hidrogen menjadi listrik. Nah, di sini peran fuel cell itu tidak hanya untuk sektor pembangkit saja, kan, tetapi kita juga sedang melihat kemungkinan memanfaatkan hidrogen juga di sektor maritim. Jadi nanti untuk melihat apakah kita bisa menggunakan fuel cell ini juga di kapal-kapal yang melintas di NTT. Baik, selanjutnya, kalau boleh tahu apakah teknologi ini sudah diterapkan di negara-negara lain, dan kalau memang sudah pernah diterapkan, apakah hasilnya memuaskan atau mungkin seperti apa, Bapak bisa dijelaskan? References in France, but remote areas of France, in one island in Caribbean Sea and one territory called the French Guiana near Brazil, where we use the fuel cell to make electricity from hydrogen in a refinery, and in French Guiana, which is a similar project than the one proposed in Sumba. The return on experience is positive. We have commercial banks financing those projects, which share the appetite to support also in Indonesia. So that's why we are very ambitious in Indonesia, because thanks to our reference, we see that those projects are feasible, and Indonesia, and especially NTT, offers the ideal context to implement such projects. Ya, jadi memang kita sudah ada beberapa referensi terkait manfaatan teknologi fuel cell ini. Yang pertama adalah pengalaman kami menggunakan fuel cell di daerah Prancis, tapi ini daerah yang pulaunya ya, pulau Prancis di daerah Karibia, di mana kita memanfaatkan hidrogen dari kilang dan kita mengubah hidrogennya menjadi listrik. Dan itu kita dapat pengalaman yang sangat baik tentang pemanfaatan fuel cell hidrogennya sendiri. Dan yang kedua, sama seperti yang kita kembangkan di Sumba, kita juga ada proyek yang saat ini sedang konstruksi di negara yang namanya Guyana atau French Guyana, di mana proyek ini sudah melalui proses jual beli tenaga listrik dengan PLN di sananya ya, jadi sama dengan PLN fungsinya. Dan di proyek ini juga sudah mendapatkan pendanaan dari bank. Dan dari pengalaman kita di French Guiana, kami jadi melihat bahwa solusi yang kami terapkan ini memang sangat bisa untuk kita laksanakan, dan itulah sebabnya kita memilih Indonesia dan juga khususnya NTT, karena memang secara konteks energi, apa yang kita dorong, teknologi yang kita dorong sangat sesuai dengan kondisi atau konteks energi yang dialami di NTT saat ini. Lalu menurut survei yang memang sudah dilakukan ini, apakah proyek ini menjawab atau mendukung kebutuhan energi masyarakat pedesaan di Nusa Tenggara Timur? So our main priority is to help PLN to diminish the dependence to diesel genset in NTT, because it's an expensive way to make electricity. It's dependent of oil, which is dependent of logistic, and which has very volatile costs. So that is our first target. But by implementing such projects, we should also enhance the access to electricity, especially in areas where the neighbor villages are not always connected to the grid. And this is what we look, for example, in Sumba. So we believe our project at the end of the day will help to have a better access to electricity, and an electricity more affordable, more available also, because we are not dependent of the logistic chain.
Ya, jadi memang tujuan utama kita mendorong proyek ini adalah sebenarnya untuk mencoba bersama-sama dengan PLN untuk mengurangi pemanfaatan diesel ya atau pemanfaatan BBM untuk pembangkit di NTT. Karena dengan pemanfaatan minyak diesel itu sendiri harganya memang cukup mahal, khususnya operasionalnya, dan dengan manfaatkan PLTD kita jadinya sangat bergantung pada adanya pasokan BBM yang masuk ke wilayah itu ya. Nah, dengan proyek kita sebenarnya kita memang mendorong kemandirian energinya karena semua sumber listriknya kita gunakan dari apa yang ada di sekitar, dan di sini memang tadi tujuan utamanya untuk bisa membantu PLN untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyaknya ya. Tetapi di sisi lain juga sebenarnya dengan terbangunnya pembangkit, desa-desa di sekitar pembangkit kemungkinan bisa meningkatkan akses mereka terhadap listrik, dan juga seperti yang kita lihat di Sumba, karena beberapa desa Sumba juga memang belum berlistrik. Nah, di sini dengan adanya proyek-proyek kami dan nantinya tentunya selain di Sumba juga ada beberapa lokasi yang kita juga sudah mulai kajiannya, kita berharap bahwa kita bisa membantu PLN mengurangi ketergantungannya terhadap diesel, akan tetapi juga serta juga membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik yang bersih. Ya, baik. Yang pada prinsipnya memang proyek ini untuk membantu ya menjawab kebutuhan energi masyarakat terutama di Nusa Tenggara Timur. Lalu pada saat proses pelaksanaannya nanti Pak, apakah nanti ada tenaga kerja lokal yang diserap? Kemudian kalau ada, apakah nanti akan ada pelatihan khusus kepada mereka untuk mengembangkan atau membantu mendukung keberlanjutan dari proyek ini Bapak? Silahkan. So the projects we do have several phases, phase of development, construction, and then exploitation, operation. So for the development, for example, we have a local team in Jakarta, but then also in Kupang, represented here by Pajé. And at the district level also, we will have a local team, either employee of HDF or consultant of HDF, depending on the context. So from the beginning of the project, we need to have a very local team to make the projects happen. During the construction phase, that will require a lot of human resources, and most of those resources should be from NTT for the site preparation and for the workers required to build the project, for the security also. I cannot disclose the numbers today, but this is part of our plan. And then lastly, for the operation and maintenance of the plant, we will also rely on a local team, which will be supported by a team from Jakarta or even international skills when required. And as you mentioned in your question, that will rely on the trainings and the formation to make sure that the local team will have the skills required for those steps. Ya, jadi dalam tahap pengembangan proyek pembangkit itu memang ada beberapa langkah ya. Yang pertama tahapan pengembangan di mana kita melakukan kajian, mencari tanah dan seterusnya. Dan yang kedua, nanti tahapan konstruksi ketika kita sudah memiliki perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dan yang terakhir nanti adalah tahapan pengoperasian dan maintenance ya, atau perawatan. Nah, di setiap tahapan ini memang kita selalu mengutamakan tenaga kerja lokal. Jadi misalnya sekarang untuk tahapan pengembangan awal, di mana di sini kita ada tim di Jakarta memang yang nanti akan memonitor kegiatan-kegiatan kita yang ada di daerah, akan tetapi untuk di daerah NTT sendiri kita ada orang-orang seperti Mas J yang memang orang lokal. Kita memang butuh orang lokal yang sangat mengerti dengan lokasi, dengan NTT, bisa berbahasa dengan bahasa lokal juga di sana. Dan selain itu juga karena Mas J ini memegang NTT keseluruhan, kita juga ada konsultan di level kabupaten yang nantinya akan membantu Mas J juga untuk
diskusi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten maupun juga nanti untuk proses-proses akuisisi lahan misalnya. Nah, itu untuk tahap pengembangannya saja. Nah, ketika nanti kita sudah pada tahap kita sudah menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN, maka pada saat itu juga kita akan mulai masuk ke tahapan konstruksi, di mana untuk tahapan konstruksi ini tentunya kita akan sangat memerlukan banyak tenaga kerja lokal, dan memang kita akan menggunakan tenaga-tenaga kerja dari NTT, khususnya nanti untuk penyiapan lahannya, untuk konstruksinya. Dan setelah konstruksi selesai, kita akan menyuplai listrik ke jaringan selama kurun waktu lebih dari 20 tahun, dan di situ juga akan kita masuk ke tahapan pengoperasian dan perawatan. Nah, untuk pengoperasian dan perawatan ini pun juga kita tentunya akan lebih mengutamakan penggunaan kita akan lebih mengutamakan tenaga-tenaga kerja lokal yang tentunya nanti akan didampingi oleh tenaga-tenaga yang berpengalaman, bisa jadi mungkin dengan supervisi dari Jakarta atau mungkin juga dari expert dari luar. Nah, agar nanti pengoperasian dan juga perawatannya berjalan dengan baik, tentunya seperti yang tadi Ibu Delvin sampaikan, bahwa kita perlu ada pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan oleh tenaga kerja lokal agar mereka bisa berkontribusi secara maksimal terhadap pengembangan konstruksi maupun nanti perawatan dan juga pengoperasian pembangkitnya. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian ini saya mau beralih sedikit ke Pak J nih. Beralih sedikit. Pak J, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ya, baik. Ini sebagai orang NTT ya Pak? Saya di NTT sudah dari tahun 2013 Bu, sampai sekarang ya. Baik, kemudian bagaimana Bapak sendiri memandang situasi di Nusa Tenggara Timur terhadap proyek yang akan dikembangkan ini Bapak? Kalau selama koordinasi dengan pemerintah di level provinsi, kabupaten, kemudian di desa, dengan masyarakat, sejauh ini kita dapat dukungan yang sangat positif, sangat baik dari seluruh pemangku kepentingannya, baik di provinsi, kabupaten, sampai di tingkat desa, bahkan dengan masyarakat. Jadi penerimaannya sangat baik untuk hadir sendiri dan untuk proyek kita. Lalu untuk penyumbang sinar matahari sendiri, menurut Pak J ini, apakah di Sumba atau ada tempat lain di Nusa Tenggara Timur yang mungkin akan dikembangkan proyek ini selanjutnya Pak? Silahkan. Ya, kalau dari kesepakatan bersama, dokumen kesepakatan bersama yang telah kita tandatangani bersama dengan Pak Gubernur, itu ada 8 titik yang kita mau kembangkan, salah satunya di Kabupaten Sumba Timur, dan juga ada di 7 lokasi lainnya, yang juga ada di NTT sini. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak, itu lokasinya di mana-mana saja? Lokasi yang pertama, yang kedua itu di Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian di Kupang, di Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Alor, sama Kabupaten Sika. Baik. Lalu mungkin saya beralih lagi kepada Pak Matiu, juga pendamping. Ini untuk proyeknya sendiri ya Pak. Ketika setelah mulai pelaksanaannya, kira-kira perbedaan tarif antara harga listrik dengan bahan solar, kemudian dengan bahan dari hidrogen hijau ini, itu seperti apa Bapak? Apakah ada perbedaan? Give a very specific number, and at the end of the day, for the citizens of NTT, they will buy the electricity at the same price, but the main impact will be for the government of Indonesia, for PLN. The subsidies dedicated to diesel genset will be diminished because they will use less diesel to produce electricity. Then for the exact savings, I cannot let you know yet. That can be shared later in the project when it is in operation, but it's significant. And it should be at least above 20% discount. Ya. Jadi memang masih sangat sulit untuk menyebutkan angkanya secara pasti berapa banyak perbedaannya antara solusi kami dengan PLTD. Lagi pula nanti kan kalau masyarakat NTT akan membeli listrik dengan harga yang sama ya, maksudnya
Jadi dampaknya nanti akan sangat dirasakan nantinya terhadap anggaran negara. Jadi karena solusi kita ini memang bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM, nanti dampaknya adalah pada pengurangan jumlah subsidi BBM untuk daerah-daerah yang kita targetkan, dan juga tentunya saving untuk PLN. Dan mungkin secara kasar ya perbedaannya sekitar 20% lah tarif yang kita dorong dengan tarif PLTD. Tapi ini bukan angka yang pasti ya, kita nanti perlu lihat nanti bagaimana implementasi proyeknya. Lalu Pak, dari proyek-proyek yang memang akan direncanakan untuk diimplementasikan di Nusa Tenggara Timur, terutama di Sumba ini, apakah proyek ini akan berdampak terhadap ekosistem laut di Nusa Tenggara Timur, terutama sektor maritim, Pak? The beauty of hydrogen is the versatility, is that it's a gas who can be used to store electricity, like we do for PLN, but it can be considered also as a fuel for heavy mobility, whether it's railway, but also maritime. And in maritime sector, you can use green hydrogen as a fuel, because once converted into electricity, it will be used with an electrical motor engine to operate the vessels, either for the propulsion or for the auxiliary needs of the boats. And what we are working on at HDF is to look at how hydrogen can help to decarbonize the ferries. So we signed a MOU with the PLN, ASDP, and the Ministry of Transportation last month in order to implement feasibility studies, first on the Rote Kupang line, and then on the replicability of the vessels of ASDP in NTT and Eastern Indonesia. Oke. Jadi memang salah satu kelebihan dari hidrogen itu adalah dia bisa dimanfaatkan untuk berbagai sektor. Jadi memang dalam hal ini hidrogennya bisa berupa gas, yang gasnya nanti kita akan gunakan untuk sebagai sumber energi untuk listrik, dan yang akan kita pasok untuk PLN. Akan tetapi di sini hidrogen sebagai gas juga kita bisa jadikan sebagai bahan bakar untuk sektor transportasi, khususnya untuk sektor maritim ataupun nanti untuk kereta. Nah, di sektor maritim sendiri, manfaatan hidrogen hijau ini nanti bisa digunakan sebagai sumber listrik untuk menggerakkan motor listrik yang digunakan di kapal-kapal. Dan di sini pemanfaatan hidrogen di sektor maritim ini kita bisa gunakan untuk nanti untuk mesin kapalnya, bisa juga nanti untuk beban-beban tambahan di kapal, misalnya untuk keperluan listrik di kapal, misalnya untuk kamar, untuk mencuci dan sebagainya. Nah, terkait sektor maritim, kita juga sudah menandatangani MOU dengan PLN dan juga ASDP selaku ferry operator yang banyak memiliki aktivitas juga di Provinsi NTT, dan di mana MOU kita ini sebenarnya untuk kajian kelayakan dulu untuk mengetahui khususnya untuk jalur Kupang Rote, apakah kalau kita mengganti mesinnya dan nanti kita gunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya, jalur Kupang Rote ini bisa lebih ekonomis atau bisa lebih murah biaya perjalanannya. Nah, setelah itu nanti kita rencanakan setelah Kupang Rote kita akan melihat jalur-jalur yang lain yang mungkin kita bisa replikasi di daerah lain di NTT. Baik. Kemudian dari HDF sendiri nih Pak, mungkin bisa di-spill kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk investasi proyek pembangkit listrik tenaga hidrogen hijau ini sendiri itu kira-kira berapa Pak? For the investment, we need to split that in two main phases. The first phase is the development. And the second phase is the construction. For the development, so far, we have been investing alone by recruiting a team in Indonesia, by paying for the studies,
to make sure the project will be ready to start construction. I cannot disclose the exact numbers, but the investment is big. When you look at all costs for Sumba and TT Eastern Indonesia, it's more than $1 million. And we have been supported by development institutions like USDFC, GIZ, UKFCDO. So there are many institutions which help us on that development phase. And then there will be the construction. And for the construction, we won't be alone. We will invest with PLN and also third parties investors. And that the investment is significant. For all projects in NTT, it's more than $600 million. Jadi untuk investasi sendiri, memang investasi itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama investasi pada saat tahap pengembangan seperti sekarang, dan juga nanti investasi pada saat konstruksi ya. Nah di saat proses pengembangan ini, di tahap proses pengembangan ini maksudnya kita melakukan kajian-kajian, mencari tanah, terus nanti hire Mas J, hire saya, dan juga hire tim-tim yang ada di untuk dorong proyek di NTT. Itu memang saat ini kami masih investasi sendiri, dan kami bisa mengatakan bahwa biayanya memang tidak murah. Saat ini mungkin lebih dari 1 juta US dollar yang telah kita gunakan untuk mencoba mendorong proyeknya di Indonesia. Akan tetapi di tahap pengembangan ini memang juga kita akan banyak melakukan kajian-kajian ya, dan kami juga banyak dibantu oleh beberapa lembaga-lembaga internasional untuk membantu kami dalam proses pengembangan, khususnya dalam melakukan kajian. Di antaranya Bank Pembangunan Amerika, USDFC namanya, GIZ dari Jerman, dan juga UKCDO dari pemerintah Inggris banyak juga memberikan bantuan terhadap kajian-kajian yang kami lakukan. Nah itu tadi untuk tahap pengembangan. Nah yang kedua untuk tahap konstruksi, nantinya tahap konstruksi ini memang cukup mahal, sehingga nanti di sini HDF tidak hanya sebagai investor salah satunya, tetapi karena ini proyek pembangkit harus bermitra dengan PLN, dan juga kemungkinan kita akan ada investor pihak ketiga lainnya nanti yang akan bergabung ketika proyek sudah sampai pada tahapan-tahapan menjelang konstruksi. Dan di sini di Provinsi NTT sendiri kami perkirakan bahwa jika ke-8 proyeknya bisa terlaksana, kemungkinan investasi atau potensi investasi yang kita bisa bawa sekitar 600 juta USD. Ini kan masuk di tahap pengembangan ya Pak? Ya. Ini sejauh ini apa tantangan utama yang dihadapi oleh HDF sendiri untuk membangun infrastruktur hidrogen hijau di wilayah Nusa Tenggara Timur? So the challenges are related to the fact that this sector is regulated. You need to follow process and coordinate with various institutions. So it takes time. We need to access also to land, which can be complicated also in Eastern Indonesia, whether it's public land or private land. That's why the milestones met 2 weeks ago were important, because on one hand, we signed with PTSMI and PTPLN in front of President Prabowo. On the other hand, with Governor Melki, we signed in front of Menteri Airlangga. And then those two steps combined demonstrate the support from the leaders of the country, and then should ease the rest of the development of the projects to overcome the challenge I mentioned. Ya. Oke. Jadi memang tantangannya yang pertama adalah karena ini sektor pembangkit, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mifyu, sektor pembangkit itu memang sudah sangat terregulasi ya. Jadi memang kita harus mengikuti proses yang sudah ada, yang sudah ditentukan, sehingga di sini posisi kita ya hanya kita bisa berdiskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan yang memang terlibat di sektor pembangkit. Nah, yang kedua adalah isu lahan. Nah, lahan ini memang punya tantangannya sendiri di Indonesia, baik itu kita mau coba pakai tanah milik negara ataupun nanti tanah milik masyarakat, dan memang butuh waktu untuk bisa mengakuisisi lahan dengan benar ya. Dan itulah sebabnya kenapa kita menandatangani 2 MOU. Yang pertama MOU dengan PT PLN
dan juga PT SMI, yang kedua dengan pemerintah, kesepakatan bersama dengan pemerintah Provinsi NTT. Dengan adanya kedua MOU tersebut, kita itu mencoba melihat bagaimana agar kita berkolaborasi dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun nanti di tingkat provinsi maupun daerah nantinya, agar semua tantangan-tantangan yang tadi ini bisa kita hadapi bersama-sama, dan di sini juga agar proyeknya kita bisa akselerasi pelaksanaannya. Baik, mungkin saya beralih lagi kepada Pak J. Ini Pak, untuk pelaksanaannya ya Pak kan sekarang sementara di Kupang, di Nusa Tenggara Timur nih. Kira-kira untuk luas lahan yang memang dibutuhkan, itu kira-kira berapa? Kemudian megawatt listrik yang memang akan yang ada nanti jika terrealisasi proyek ini, itu mungkin bisa di-spill juga Pak? Mungkin yang bisa saya sampaikan itu yang untuk proyek Sumba. Kalau yang 7 lokasinya lainnya kita masih dalam diskusi. Itu mungkin akan disampaikan lebih detailnya oleh Pak Cipu nanti. Baik. Kalau untuk proyek Sumba sendiri, luas lahannya itu sekitar 80 hektar, Bu. 80 hektar, dan kapasitas yang akan dibangun yang akan dideliver ke PLN itu dari pagi sampai sore itu 10 megawatt listrik yang stabil, dan malam hari 1,5 megawatt. Kemudian sejauh ini proses proyeknya ini apakah berjalan dengan baik, atau dalam perjalanannya ada tantangan-tantangan yang memang dihadapi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Pak? Selama ini diskusi kami, memang diskusi awal kita sadari bahwa akan ada tantangan. Makanya kita start awal kita perlu, dan sangat penting sekali kita komunikasi dengan pemangku kepentingan di level kabupaten, kecamatan, sampai bahkan di desa. Untuk memastikan bahwa pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan yang sudah sesuai, yang pas. Nah, sehingga ke depan kita bisa meminimalisir masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Kemudian kalau boleh tahu Pak, ini daerah yang terrealisasi ini di Sumba bagian mana Pak? Ini di Sumba, yang untuk proyek Sumba sendiri di Sumba Timur, itu di Desa Mundu, Kecamatan Kanatang. Berarti satu titik saja ya Pak? Ya. Satu titik saja, oke baik. Kemudian mungkin Bapak melihat apakah hidrogen hijau ini menjawab kebutuhan masyarakat terutama yang ada di Sumba? Seperti kita diskusi dengan PLN bahwa ini kan akan menjadi, ketika proyek ini masuk di Sumba Timur dan kita kerjasama dengan PLN, nah ini tentu akan sangat membantu PLN ya untuk meningkatkan kebutuhan listrik mereka. Nah, nanti ke depan kan akan menjadi tanggung jawab PLN sendiri untuk mendistribusi kepada pelanggan-pelanggannya. Kemudian apakah masyarakat sendiri ya Pak sejauh ini mendukung atau justru mereka memberikan kritik-kritik terhadap proyek hidrogen hijau ini? Selama diskusi kami, sosialisasi kami dengan masyarakat, kita libatkan masyarakat, libatkan pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah desa, kita libatkan selama diskusi kita. Jadi kita selama diskusi, kami tidak pernah jalan sendiri. Kita gandeng pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk bersama-sama melakukan sosialisasi. Nah, karena kami yakin bahwa ini kan masyarakatnya pemerintah, dan kita perlu melibatkan berbagai pihak untuk dalam diskusi ini. Sehingga kita berharap ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Siap. Lalu di Sumba sendiri, apakah sudah melakukan kajian dampak lingkungan untuk memitigasi hal-hal yang merugikan masyarakat, Pak? Untuk kajian dampak lingkungannya, saat ini tim ADEFS sedang melakukan kajian dampak lingkungan untuk LPL, dan ini masih dalam proses, masih berlangsung. Ya. Berarti masih dalam proses untuk menuju. Dan memang kita bukan hanya UKL-UPL di sini sebagai kajian lingkungan, tapi juga kita melakukan ESIA atau Environmental Social Impact Assessment. Jadi ini adalah kajian dampak sosial dan juga dampak lingkungan, di mana di sini kita mengikuti proses Padiata Tapa, di mana masyarakat, kita mendapatkan persetujuan dari masyarakat bahwa mereka memang setuju HDF untuk mengembangkan proyeknya di wilayahnya mereka. Kemudian selain di Sumba sendiri, apakah HDF juga melirik
tempat-tempat yang justru potensinya itu misalnya tenaga air ataupun yang lain-lain, mungkin bisa dijelaskan? To find synergies with other way to produce electricity, and hydro and geothermal are a great way to deliver power. So when it's highly available and in affordable way, we will try to not compete with them. So that's why we selected areas where there is a lack of affordable hydro and geothermal resources. Iya, kita memang mencoba memetakan lokasinya bahwa kita melihat ada misalnya potensi untuk pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, untuk daerah-daerah yang memang memiliki potensi ini, artinya mereka punya potensi air atau panas bumi yang nanti mungkin bisa memberikan listrik yang stabil. Nah, tentunya jika sudah ada sumber-sumber listrik yang lebih stabil, kami berusaha agar tidak masuk di daerah-daerah tersebut, karena itulah sebabnya kenapa kami memetakan lokasi-lokasi di mana kira-kira mereka tidak punya sumber-sumber energi lain selain surya misalnya sebagai sumber energinya. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin tidak punya sumber energi air yang bagus atau mungkin panas bumi yang bagus, biasanya kita menghindari wilayah tersebut atau berkompetisi dengan jenis energi terbarukan ini. Kita mencari daerah-daerah yang memang kira-kira tidak memiliki sumber energi terbarukan yang cukup selain surya, di mana kita bisa manfaatkan suryanya dan menambahkan layanannya tidak hanya pada siang hari, tapi melalui fasilitas storage atau penyimpanan energi dari baterai dan hidrogen, kita bisa menambahkan layanannya siang dan malam hari dengan bersumber dari PLTS. Baik, Pak. Mungkin saya pikir waktu kita cukup memakan waktu banyak ya wawancara ini, dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara berkaitan dengan topik kita, yakni pembangkit listrik tenaga hidrogen hijau. Kemudian untuk menutup, mungkin saya akan berikan waktu masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement, dimulai dari Pak Matthew, kemudian ke Pak Cipu, juga ke Pak J. Silakan, Pak. Well, thank you for the invitation. I would like to have a closing statement by underlining that all projects will bring a positive dynamic to Sumba and NTT through both strong international visibility, which can be good for tourism, but by providing more affordable power, which is a necessary ingredient to attract investors and then enhance the economic and social growth. Iya, terima kasih atas undangannya. Tentunya kita berharap bahwa proyek yang kita akan laksanakan di Sumba ini bisa memberikan dinamika positif terhadap pembangunan di Nusa Tenggara Timur, karena proyek ini tidak hanya akan memberikan exposure internasional terhadap Provinsi NTT, akan tetapi juga bisa memberikan potensi savingnya atau mungkin penghematan dari sisi anggaran. Closing statement dari saya, bahwa proyek ini bukan hanya HDF saja ya, kita melihat bahwa sebuah proyek pembangkit itu tidak hanya dari developernya saja, akan tetapi tentunya membutuhkan dukungan dari sejumlah pihak. Di sini dalam hal ini peran pemerintah Provinsi NTT akan sangat krusial ya, akan sangat strategik juga bagi kita untuk dapat bersama-sama mendorong proyeknya agar bisa menjadi agenda nasional, dan juga nanti agar kita bisa mendorong Sumba sebagai proyek pertama di Asia Pasifik yang memanfaatkan green hydrogen secara komersial. Mas J, silahkan. Ya, kalau closing statement dari saya, proyek hidrogen yang dikembangkan oleh HDF ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini akan menjadi provinsi pertama di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara, dan itu bisa menjadi tempat pembelajaran, learning center untuk hydrogen project di Indonesia. Dan ke depan kita berharap bahwa kerjasama HDF ini tidak mungkin dilakukan oleh HDF sendiri,
Makanya sangat penting sekali untuk kita berkolaborasi dengan pemerintah di level provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai bahkan di desa. Iya, baik. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah meluangkan waktu untuk saya wawancara hari ini. Saya pikir demikian wawancara kita hari ini, dan kita memang berharap bahwa proyek yang akan dilaksanakan ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan tentunya mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik, demikian pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, juga Radio Republik Indonesia di Sumba yang akan disiarkan di sana juga. Baik, demikian saja prosesi wawancara kita hari ini, dan sekian saja dan terima kasih. Terima kasih banyak Terima Bapak. kasih. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.